Udah. Baik, silakan Faisal dinanya. Oke, premis pertama, semua anjing adalah binatang karnivora. Di sini semua kan makanya A terbalik. Habis itu anjing itu AX, binatang Untuk karnivora. setiap ya bacanya untuk setiap. Ya, untuk setiap itu AX, untuk ini gitu semua makanya AX. Habis itu anjingnya AX, habis itu karnivoranya kan KX. Premis kedua, beberapa binatang adalah anjing. Untuk setiap intinya kalau beberapa makanya EX. Habis itu Ada. Oke. BX, binatang itu BX. Kan kalau beberapa makanya dan. Yang habis itu anjingnya kan AX. Oleh karena itu yang ini garis miring beberapa binatang adalah binatang karnivora. Beberapa EX, binatang BX dan binatang karnivora KX. Itu premis ketiga, AX maka KX itu premis pertama di UI. Habis itu premis keempat BX dan AX. Premis kedua di EI. EI ya kan EX ya dihilangin gitu kan. Habis itu premis kelima BX, dapat BX dari premis keempat di simplikasi. Terus premis keenam dapat AX, premis keempat di simplikasiin. Terus P7 dapatnya KX itu dapat dari sorry salah tulis. Premis 7 dapat dari premis 3 yang di premis 3 sama premis 6 di modus ponenin, di modus ponen. Kan premis 3 AX maka KX. Premis 6 AX terus di modus ponen jadinya KX. Habis itu premis ke-8 BX dan KX itu dari premis 5 dan premis 7 dikonjungsiin. Terus premis ke-9 jadinya EX, terbalik X, BX, dan KX. Itu premis 8 di EG. Ya, makasih Bu. Ya. Ada yang mau berkomentar tidak yang dibuat oleh kelompok berapa nih, kelompok 2? Sudah benar seperti ini? Saya premis satunya notasi penulisannya beda, Bu. Oh, notasinya aja. Gimana bedanya apa? Jadi setiap AX itu dia jadi dalam kurung BX dan KX. Soalnya kan dia binatang karnivora. Terus binatang itu kan ada notasi B-nya. Jadi saya tulis juga BX dan KX gitu udah dalam kurung. Semua anjing adalah karnivora kan ininya? Binatang karnivora, Bu, di soalnya. Mana sih soalnya tadi? Iya, binatang karnivora. Tapi kan ada binatang karnivora doang sama binatang biasa. Semua binatang yang include itu maksudnya. Yang binatang semua itu BX. Binatang karnivora baru KX. Enggak, soalnya kan kalau gue mikirnya gini, Sal. Kan akhirnya beberapa binatang adalah karnivora. Nah, karena binatangnya itu punya notasi sendiri, jadi gue tulisnya binatang dan karnivor. Jadi semua anjing adalah binatang dan karnivor. Tapi hasilnya sama kok. Hasilnya dapat juga sama. Cuma beda di situ aja. Oh. Sepertinya yang dibuat Maksudnya, oleh Faisal ini. Ini sama sebenarnya soalnya dengan yang ada di buku Budwi itu. Sebentar saya perlihatkan. Udah kita bahas juga sebelumnya. Nomor berapa ya kemarin? Ini halaman 73. Coba lihat halaman 73. Itu harusnya diubah ininya ya. Indeksnya diubah tuh. Yang ketiga tuh diubah. Kalau jadi EI atau UI, kan indeksnya berubah jadinya. Misalnya jadi W atau jadi B atau jadi apa. Halaman 73 coba buka persis. Iya, berarti jadinya variabelnya diubah ya, Bu, bukan X ya, Bu ya? Ya, indeks yang di bawahnya dari nomor 3 sampai ke bawah. Iya. Itu aja sih. Selebihnya udah oke. Oke, terima kasih Bu. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Ya. Kelompok lain ada yang mau komentar? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Ibu, saya mau Bu, dari kelompok 1.
01 silakan Leskia. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Jadi kan soalnya buktikan jika F, A, ini bacanya implikasi atau berelasi ya, Bu? Bukan implikasi, dipetakan. Oh, jika F, A, Fungsi F, gimana, Bu? fungsi F memetakan himpunan A ke B. Jika fungsi F memetakan himpunan A ke B surjektif dan fungsi G memetakan himpunan B ke C surjektif, maka fungsi GOF G bundaran F. G bundaran F memetakan himpunan A ke C surjektif. Untuk cara ngebuktiinnya, misalnya kita ambil sembarang Y elemen C. Terus kita juga ambil sembarang X elemen A, sehingga fungsi G bundaran F X sama dengan Y. Selanjutnya, karena fungsi G memetakan himpunan B ke C, fungsi surjektif, dan tadi kan kita udah ambil Y elemen C, maka terdapat, ini juga kita ambil lagi, Z elemen B, sebentar maaf. Sebelumnya itu fungsi surjektif, itu fungsi yang daerah hasilnya sama dengan kodomainnya. Nih untuk contoh gambarnya ada paling sebelah kiri. Jadi dari B itu pasti selalu punya pasangan ke A. Nah lanjut lagi ke sini, karena kan tadi diketahui nih Y elemen C, Z elemen B, berarti GZ sama dengan Y. Ini persamaan satu. Untuk contoh gambarnya ada di sini. Selanjutnya, karena fungsi F memetakan A ke B juga surjektif, dan tadi Z elemen B, maka terdapat X elemen A, sehingga Fx sama dengan Z itu kita tulis sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh G bundaran Fx sama dengan, berarti kan jadinya GFX. Nah, tadi Fx itu kan hasilnya Z. Nah, berarti jadi GZ. Nah, GZ itu hasilnya Y. Nah, berarti kan dia kayak saling terhubung gitu. Dengan demikian, G bundaran F adalah fungsi yang surjektif. Oke, ada yang mau komentar atau ada yang tidak paham? Saya boleh ikut nulis nggak di sini tanpa meng-close screen ini? Bisa nggak? Bisa, Bu, pakai annotate di atas view option, lalu annotate. Ini ya. Udah bisa langsung nulis ya? Oh iya, bisa. Kelihatan jelas nggak? Jelas, Bu, kelihatan. Bisa diganti, Bu, ininya, warnanya. Bukan saya ini. Bisa, maaf. Jangan diganggu dulu, saya aja. Jangan tambah-tambah yang lain. Oke, kira-kira yang dijelasin sama Reskia tadi, ilustrasinya kayak gini nih. Tadi ada ambil sembarang Y elemen C. Y apa Z? Harusnya Jadi Y ditaruh di C. Oke. Kemudian Z-nya berarti di sini ya. Artinya kalau kita petakan berarti ini GZ sama dengan Y, gitu kan? Iya, Bu. Kemudian Y, Z di B, kemudian yang di A-nya apa? Yang di A-nya itu ada X. Ada X. Nah, artinya kalau kita petakan, ini jadi apa? Misalnya fungsinya fungsi F nih, berarti Fx kan? Iya, Fx sama dengan Z. Gitu kan jadinya? Iya, Bu. Nah, yang dimaksudkan dengan bundaran itu, yang ini nih, dia langsung ke sini. Jadi, G bundaran Fx itu, nah, jadinya seperti ini. Atau dengan kata lain,
tadi kita menuliskan bahwa GZ-nya sama dengan Y kan, yang di sini GZ sama dengan Y, terus kita tulis saja di sini GZ sama dengan Y, kemudian apalagi tadi Z itu sendiri sama dengan apa? Z itu sendiri sama dengan fungsi fx kan? Nih, berarti kan GFX, benar nggak? Nah, sehingga GFX itu kan sama dengan G bundaran Fx. Kalau ini adalah fungsi surjektif, ini tadi fungsi surjektif, ini fungsi surjektif, ini fungsi surjektif, maka otomatis ini juga merupakan fungsi surjektif. Kalau kita lihat dari pemetaannya. Nah, kayak gitu kira-kira ilustrasinya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan, silakan. Tadi pertama coba lihat nih, kelompok ini memisalkan ada X, bukan X, ada Y yang berada pada himpunan C, nih, yang merupakan elemen C. Kemudian tunjukkan terdapat X elemen A. Kita akan menunjukkan ini nih, X elemen A, sehingga ini kan. Tadi kita sudah mengambil Y sama dengan elemen C. Kalau Y sama dengan elemen C, maka kita ambil ada suatu elemen di B, yaitu Z. Sehingga kalau kita petakan Z ini ke C, kita petakan ke sini, berarti kan kita ambil nih, misalnya fungsinya adalah fungsi G. Yang akan kita petakan itu adalah Z nih. Hasilnya, kodomennya yang ini kan. Nih. Nah, jadinya ini ke sini. Nah, ini merupakan, kalau dari definisi yang ini tadi, ini merupakan fungsi yang surjektif kan. Nah, kemudian ada, kita ambil lagi, yang mau kita buktikan tadi, X berada pada A nih. X merupakan elemen dari A. Nah, kalau X merupakan elemen dari A, maka tadi kan kita sudah punya nih, yang ini, Z di B kan, maka hasil pemetaan dari X itu adalah Z, gitu kan. Nih, ini dia nih, kita petakan ke sini. Nah, kita kan mau memetakan X ke himpunan B ini. Berarti kan Fx itu sama dengan rank-nya adalah Z kan. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga merupakan fungsi onto atau subjektif. Jadi kalau kita tuliskan dari belakang seperti ini, atau dari depan juga boleh. Tadi kan GZ-nya sama dengan, atau Y-nya sama dengan GZ. Y sama dengan GZ. Nah, terus Z-nya sendiri kan sama dengan ini nih. Z-nya sama dengan Fx, berarti G Fx. Nah, kalau seperti ini kan adalah definisi dari fungsi komposisi kan, atau bundaran GFX. Nah, gitu. Kalau ini adalah suatu fungsi subjektif, ini juga tentunya subjektif. Nah, ini udah otomatis, ini adalah surjektif juga, atau onto. Kayak gitu penjelasannya. Udah ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Terima Saya kasih, mau, Bu. Saya izin stop share ya, Bu. Ya, silakan. saya boleh coba, Bu? Nomor berapa Nomor- tadi? 4 ya? Yap. Izin share screen ya, Bu? Silakan. Ya. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Bentar ya. Oke, silakan. Suaranya tidak ada aura yang presentasi ini. Iya. Jadi ini kebetulan udah ada di exercise 12, jadi saya jelasin lagi aja.
Jadi buktikan, soalnya itu jadi buktikan A selisih B, irisan B sama dengan himpunan kosong. Nah, caranya ini yang pertama, cari yang A min B irisan B itu X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B, dan X anggota B. Nah, yang X bukan anggota B itu kan sama aja kayak X anggota B komplement. Jadi di bawahnya ditulisnya X, di mana X anggota A dan X anggota B komplement, dan X anggota B. Baru tanda kurungnya dipindahin, jadi ke belakang. Kayak gini. Nggak ada yang dirubah, cuma tanda kurungnya aja yang dikebelakangin. Terus abis itu, di yang tanda dan ini dirubah jadi apa namanya, irisan. Jadinya X, di mana X anggota A, dan dalam kurung X anggota, dalam kurung lagi B komplement irisan B. Nah, B komplement irisan B itu kan sama aja kayak himpunan kosong. Jadi ditulisnya X, di mana X anggota A dan X anggota himpunan kosong. Nah, di sini pakai komutatif. Dibalik gitu. Jadinya yang X anggota himpunan kosong ditaruh di depan, baru dan X anggota A. Nah, ini sama kayak yang baris ke berapa tadi nih? Baris keempat. Dan-nya diganti jadi irisan. Jadinya X, di mana X anggota dalam kurung himpunan kosong irisan A. Jadinya himpunan kosong irisan A ya himpunan kosong, jadinya terbukti gitu, Bu. Terus ada permisalannya juga. Jadi misalkan A anggotanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang B ini ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau cara ngerjainnya ini, kalau pertama kan dikurang dulu tuh. Yang A dikurang B itu kayak X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi di sini yang anggota A yang nggak ada di B dan cuma ada di anggota A itu kan cuma 1 sama 2. Lalu diirisan sama B. B-nya itu kan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan nggak ada yang sama nih, jadinya himpunan kosong terbukti. Itu, Bu. Apakah benar, Bu? Lift. Buahnya lift. Tunggu sebentar. Bentar ya, bentar. Oke, Terus saya terputus. Bentar ada Gojek yang datang, saya ambil dulu, Bang. Enakan juga. Ini di record. Tapi nggak apa-apa sih. Betul sekali, Faisal. Kenapa nih? Jepang kalah. Nippon Jaya Asia kalah. Gue nggak nonton, lu udah ketiduran gue pas full time aja. Ada yang mau komentar tentang ini? Ini pakai cara apa namanya yang cara yang pertama itu? Kan ada banyak cara tuh. Saya lupa lagi apa namanya. Definisi, Bu. Definisi ya. Oke. Kalau saya ada yang mencoba pakai cara yang lain tidak? Yang lebih sederhana gitu. Ini kan panjang nih. Cara yang ini dimaksud saya. Sebentar, saya buka dulu. Bentar ya.
Metode yang ke Bentar. Oh, yang tadi itu syarat keanggotaan itu. Menggunakan aljabar himpunan. Ada yang coba itu enggak? Lebih pendek sih menurut saya. Maksudnya gini nih. Kok nggak tertulis? Oh, nggak bisa. Oh, nggak hilang? Nah, nih. Oke. Jadi maksud saya kayak gini. Tadi kan kita mau membuktikan apakah ini ya yang mau dibuktikan ya. A kurang B, iris B itu himpunan kosong. Saya tuh mau memakai sifat yang ini nih. Waduh. Bentar. Gini. Di pembuktian yang yang ada di dalam buku Budwi itu kan ada sifat yang kayak gini nih. Ini juga sudah dibuktikan ya. A kurang B itu kan sama dengan A iris B komplemen. Sama ya? Sama kan? Nah, ini ada sifat yang seperti ini, teorema atau apa saya lupa. Pokoknya sifatnya seperti ini nih. Jadi A kurang B itu sama dengan A iris B komplemen. Nah, jadi kita kan mau membuktikan A kurang B, kemudian iris B itu sama dengan himpunan kosong kan. Jadi kita menggunakan sifat yang tadi tuh. Jadi ini sama dengan, waduh, pulpennya. Bentar. Sebentar. Hah? Kalau saya clear, berarti clear semuanya ya. Kalau menghapus satu aja gimana? Yang Ya, saya kayaknya gaptek gitu ya. Mohon dimaklumi ya, karena sudah tua. tidak apa, Bu. Jadi, nggak ada lagi. Muncul nggak? Nggak ya? Nah, belum muncul. Nah, ini nggak bisa dihapus lagi. Oke. Saya nulis saja ya, karena ada azan.
Oke, ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada? Tidak, Bu. Paham ya? Jadi boleh pakai cara yang ini, yang di atas ini disampaikan oleh kelompok berapa tadi si Leskia, boleh juga dengan menggunakan yang ini, yang saya buat nih. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Silakan dari kelompok siapa? Saya mau coba jawab Bu, dari kelompok 5. Ya, silakan. Saya off cam ya. Dan share screen ya, Bu. Ya, Apakah sudah terlihat, Bu? nomor 5 sudah. Ya. Oke, Mas Bu. Jadi nomor 5 itu kan soalnya buktikan jika A gabungan B sama dengan U, maka A komplement adalah himpunan bagian dari B. Nah, jadi A gabungan B sama dengan U, maka A komplement adalah himpunan bagian dari B. Jadi A gabungan B sama dengan beranggotakan X, di mana X adalah elemen A atau X elemen B. Jadi U sama dengan himpunan U anggotanya X, di mana X elemen A atau X bukan elemen A. Jadi A gabungan B sama dengan U, maka anggotanya X, di mana X elemen A atau X bukan elemen A. Jadi X elemen A sama dengan X elemen B, X elemen A komplement sama dengan X elemen B. Jadi A komplement yang himpunan bagian B itu terbukti, Bu. Sebentar, saya pahami dulu ya. Ya, Bu. A gabung B sama dengan U. Maka A komplement subset dari B. Oh, ini maksudnya di sini ini ya, universal ya. Himpunan semesta. A gabung B sama dengan. Ada pertanyaan yang
dari kelompok lain atau ada yang jawab beda? X bukan elemen A. Ya, bisa masuk akal. Itu tuh semestanya ya, U tuh A gabung B sama dengan U. Jadi A gabung B-nya itu kan didefinisikan sebagai X, di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Udah benar sampai baris kedua. Kemudian U-nya itu adalah X, di mana X elemen dari A atau X bukan elemen dari A. Berarti U-nya itu gabung X elemen dari A atau X bukan elemen dari A, jadi gabung gitu. Jadi A gabung U sama dengan U. Oke, seperti ini. Atau bisa ditulis X bukan elemen dari A sama dengan X elemen dari B. Oke. X elemen dari A komplemen, X elemen dari B. Ada cara lain nggak? Saya pakai aljabar himpunan, Bu. Aljabar, ya boleh silakan ditunjukkan Aurel. Saya izin answer ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, tadi siapa tuh yang barusan? Fauzia? Iya, Bu Fauzia, Bu. Silakan Aurel. Kalau nggak salah kita pernah membuktikan ini deh sebelumnya. Di kelompok berapa gitu yang bahas tentang ini? Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Ini pakai pembuktiannya dengan aljabar himpunan. Jadi jika A gabung B sama dengan himpunan semesta, maka A komplemen himpunan bagian dari B. Nah, himpunan bagian itu di aljabar himpunan dapat ditulis sama aja, ditulisnya A komplemen irisan B sama dengan A komplemen. Terus kita buktiinnya dari sebelah kanan. Jadi ngambilnya A komplemen. Nah, di hukum identitas itu ada A komplemen itu sama dengan S irisan A komplemen. Nah, S-nya di sini kita substitusikan dari premisnya, jadinya A gabung B. Jadinya A komplemen sama dengan A gabung B iris A komplemen. Nah, lalu yang tahap kedua ini kita distributif. Lalu jadinya A irisan A komplemen digabung B irisan A komplemen. Nah, selanjutnya A irisan A komplemen ini itu pakai hukum komplemen jadinya himpunan kosong. Jadi A komplemen sama dengan himpunan kosong gabung B irisan A komplemen. Nah, terus selanjutnya pakai hukum identitas. Pakai hukum identitas jadinya A komplemen sama dengan B irisan A komplemen. Lalu A komplemen dan B irisan A komplemen dan ini dikomutatifkan jadinya A komplemen sama dengan A komplemen irisan B. Nah, ini sama kayak bentuk yang pertama tadi. A komplemen himpunan bagian dari B. Jadi terbukti. Udah, Bu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada aturannya ya yang di atas itu. A komplemen subset dari B itu sama dengan A komplemen iris B sama dengan A komplemen. Sebenarnya aturannya itu bukan aturan dasarnya yang ini. Saya catat kembali ya. Aturan awalnya itu ini dia nih. Yang ada di buku itu seperti ini. A subset dari B. Sebentar. Betul jika dan hanya jika A iris B sama dengan A. Nah, jadi kan bisa kita perumum tuh.
Kalau bentuk yang seperti ini, maka kita bisa jadikan dalam bentuk kayak gini kan, kalau menggunakan ini. Karena yang diketahui A komplement, maka ini jadinya A komplement B, iris B sama dengan A komplement. Nih. Gitu. Nah, ini aturan yang ada itu yang seperti ini. Kemudian boleh dipakai atau ini kan ekivalen ya bentuknya dengan yang di atas, jadi boleh dipakai kayak gini. Kemudian kita lihat yang baris pertama. Jadi yang mau dibuktikan ini yang mana nih, Aurel? Yang A komplement himpunan bagian dari B, Bu. A komplement subset dari B. A atau B-nya gimana? Kan ini nih. Kita kan mau membuktikan ini ke sini kan artinya. Iya, nah nanti ini yang diketahuin yang A gabung B sama dengan S itu nanti baru disubstitusikan, Bu. Pengganti yang S tadi. Oh, Ya, jadi saya membuktikannya dari sebelah kanan. Dari yang A komplement ini, itu sama dengan himpunan semesta irisan A komplement. Kayak identitas. jadi dari sebelah kanan ke sini. Iya, betul, Bu. Kiri. Oh, oke. Siap. Dah. Jadi A komplement itu sama dengan himpunan semesta iris dengan A komplement. Benar ya? Ini ada aturannya kan? Identitas. Iya, Bu. Nah, terus yang kedua penambahan premis nih kayaknya ya. Bukan premis saja, penambahan premis. Atau substitusi premis, bukan penambahan, substitusi. Substitusi, sudah. Substitusi premis. Premis mana yang disubstitusi? Premis yang ini kan? S yang ini kita substitusi. Kan S itu sama dengan A gabung B tuh. Jadi kita substitusi ke sini. Jadi A komplementnya akan menjadi A gabung B iris C. Nah, pakai substitusi premis tadi. Sampai di sini paham? Paham? Kalau yang pertama ini ada aturannya nih. Jadi kalau semesta kita iris dengan komplementnya, maka jadinya adalah komplement. Ini ada aturannya. Coba dilihat lagi aturan aljabarnya. Nah, terus substitusi premis. Substitusi premis, kan premisnya diketahui S sama dengan A gabung B kan? Maka kita bisa ganti S-nya dengan A gabung B. Nah, terus sifat distributif. Sifat distributif berarti A iris A komplement, kemudian B digabung dengan B iris A komplement. Ini sifat distributif. Oke. Nah, terus A iris A komplement. Oh ya, di buku itu ada yang keliru. Harusnya A iris A komplement sama dengan himpunan kosong ya. Ini udah benar. Yang di buku ditulis A iris A komplement sama dengan A. Harusnya himpunan kosong. Tolong diganti aja nanti kalau ketemu. Jadi ini udah benar. Nah, terus ini tadi ya. Diganti dengan himpunan kosong. Terus itu sifat komplement namanya, ini tetap. Kemudian berikutnya pakai identitas lagi. Ini identitas yang mana? Oh, dengan bilangan kosong, dengan himpunan kosong ya. Himpunan kosong digabung dengan B iris A komplement. Jadinya adalah B iris A komplement. Benar ya? Jadi sesuatu himpunan yang tidak ada anggotanya, kemudian kita gabung dengan yang punya anggota, berarti kan jadinya ini. Nah, nih. Oke, betul. Sifat identitas juga namanya. Kemudian komutatif, pindah tempat, betul. Jadi ini kita balik lagi ke definisi yang di atas ini. Ini tadi. Oke. Saya bisa dipahami? Ada yang mau bertanya, silakan.
Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir. Terima kasih, Bu. Bukan soal terakhir ya, soal nomor 2 terakhir. Soal nomor 6. Silakan, kelompok berapa? Kelompok berapa yang udah selesai ngerjain ini? Belum ada satupun. Tadi saya tanya udah ada yang selesai kelompoknya. Kelompok 1 sudah selesai ini. Kelompok 1 udah presentasi belum tadi? Kelompok 1 tadi udah 2 orang. Kelompok 1 mungkin nanti nomor 7 aja, Bu. Kelompok 2, Faisal tadi kelompok 2 ya. Kelompok 3 udah presentasi? Kelompok 4. Udah, Bu. Aurel dari kelompok 3. 4. Kelompok 5. Sebentar, saya cek dulu. Faisal dari kelompok berapa tadi? 2 ya? Reskia dari Faisal kelompok 2. Saya kelompok 1, Bu. Reskia kelompok 1. Aura? Kelompok 3, Bu. Aura Kasih, kelompok 3. Aura Asih, sorry. Fauzia kelompok berapa? 5, Bu. 5. Aurel kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Berarti kelompok 6 dan 7 yang belum nih. Silakan kelompok 6 dan kelompok 7. Ayo cepat, kita mau makan siang nih. Kalian lapar pasti ya. Rida Ratu katanya mau coba, Bu. Kenapa harus orang lain yang ngomong? Rida, mana Rida? Iya, Ibu. Tapi masih ragu gitu, Bu. Masih takut. Takut sama siapa? Bukan, maksudnya jawabannya tuh masih bingung, Bu. Di-share dulu aja. Sebentar, Bu. Ibu, maaf izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Masih bingung, Bu, kan soalnya tuh kan maaf, Bu. Soalnya itu tentang R dan R aksen ya, Bu ya. Nah, saya masih bingung R aksennya itu bakal beda sama R atau tetap sama, Bu, himpunannya, Bu? Oh, beda lah. Berarti kita bikin himpunan semestanya dulu berarti. Nggak perlu di kayak gitu kan. Maksudnya gini nih. Bentar. Ini R disebut relasi simetris jika A, B elemen R, maka B, elemen R. R disebut relasi simetris. Itu R aksen, Bu, maksudnya R aksen disebut relasi simetris. Tadinya bingung saya. Sebentar, saya lihat soalnya dulu. Saya masih nggak paham, Bu. Sebentar. Coba saya tulis ya.
Iya. Kelompok lain ada yang sudah dapat ini? Kelompok 7? Kelompok 7 sudah? Saya nggak ketemu, Ibu. Ini kelompok 6 ya? Iya, Bu, kelompok 6. R dan R aksen adalah simetris pada A. Maka tunjukkan R iris R aksen simetris. Syarat simetris apa? Kalau A, B elemen dari suatu himpunan, maka B, A juga elemen dari himpunan tersebut ya. Gitu ya. Sebentar, saya coba tulis dulu. Nah, misalkan P sama dengan R iris R aksen. Kemudian kita misalkan lagi ada A, B yang merupakan elemen dari P. Maka kita bisa katakan A, B itu adalah elemen dari R iris R aksen, gitu kan ya. Kemudian A, B ini berarti elemen dari R dan A, B elemen dari R aksen. Bisa gitu kan? Terus B, A berarti kan bisa juga kita buat seperti ini kan. B, A elemen dari R iris B, A elemen dari R aksen. Nah, maka dari sini kan kita sudah bisa lihat tuh R dan R aksen simetris. R dan R aksen simetris. Nah, kemudian kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa B elemen dari R iris R aksen juga simetris kan jadinya. Karena R dan R aksennya kan tadi simetris tuh. Dari sini kita juga udah bisa lihat nih garis ini. Sehingga B, A elemen dari P. Nah, awalnya kita misalkan ini kan. Nah, terus ada B, A juga merupakan elemen dari P. Ini artinya apa? P sama dengan R iris R aksen simetris. Tuh. Gimana menurut kalian? Bisa kan kayak gitu? Kita ambil P, kita misalkan P-nya sama dengan R iris R aksen nih. Syarat simetris tadi kan kalau ada A, B elemen dari P misalnya, maka harusnya B, A juga merupakan elemen dari B kan. Jadi kita mau membuktikan itu. Karena tadi P-nya sudah kita misalkan sebagai R iris R aksen. Jadi tujuan kita itu mau membuktikan bahwa ini sama dengan ini. Sehingga kalau udah ini berlaku keduanya, maka kita bisa sebutkan bahwa R iris R aksennya simetris. Nah, pertama kita ambil A, B itu elemen dari R aksen. Karena tadi kita misalkan P-nya sama dengan R iris R aksen. Nah, sehingga ini kalau kita distribusikan pakai sifat distributif kan bisa kayak gini kan. A, B elemen R dan A, B elemen R aksen kan. Kemudian sama saja maksudnya dengan B, A elemen R iris B, A elemen R aksen. Kemudian berikutnya dari sini kita bisa lihat dari sini nih, ini ke sini.
kita bisa lihat bahwa R dan R aksennya kan simetris tuh. Nah, ini simetris. Ini simetris kan? Sehingga kita bisa simpulkan bahwa B, A elemen dari R iris R aksen. Nah, dari sini tadi. Gitu. Nah, setelah itu tadi kan R iris R aksennya kan sama dengan P tuh permisalan di awal. Maka B, A elemen dari P, sehingga terbuktilah bahwa B, A elemen dari P itu sama dengan R iris R aksen. Nah, jadi karena berlaku keduanya, maka ini bisa kita sebut simetris. Jadi terbukti. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke soal terakhir, nomor 7. Saya izin stop share ya, Bu. Ya, Kelompok 7, Ibu. kelompok 7 ya, silakan. Siapa yang presentasi kelompok 7? Ya, tadi barusan siapa ya? Rida, Ibu. Barusan Rida, Bu. Tidak. Seterusnya kelompok 7. Rida dari kelompok 6. Siska boleh. Iya, Bu, dari kelompok 6. Kelompok 7 siapa yang mau presentasi nih? Siska, Bu. Siska, oke. Oke, soalnya kan suatu relasi pada himpunan bilan real di mana Y sama dengan akar dari 1 min X kuadrat, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nah, dijelaskan. Nah, pertama saya tuh cari permisalkan cari X terus cari Y-nya. Itu berdasarkan dari definisi fungsi yang ada di halaman 137 buku PDM. Nah, kan fungsi merupakan suatu relasi di mana setiap anggota X pada daerah asal memiliki tepat satu pasangan dengan anggota Y di daerah kawan. Maka saya cari dulu domain sama kodomainnya. Udah ketemu tuh kalau X-nya min 1, maka Y-nya sama dengan 0. Terus kalau misalnya X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau digambarin gitu, itu X-nya itu sebagai domain dan Y-nya sebagai kodomain. Terus kan dilanjutin lagi, hal tersebut dapat diperiksa dengan menggambar grafik penyelesaiannya dan membuat sebarang garis vertikal untuk melihat titik potong dengan grafik. Nah, jika hanya terdapat satu titik potong pada setiap garis vertikal yang dapat dibuat melalui grafik, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Maka di situ saya buat grafik, di mana grafiknya terdiri dari X-nya itu min 1, 0 sama 1, terus Y-nya itu 1 kan. Terus garis vertikalnya itu di min 1 dan 1. Nah, karena terdapat satu titik potong pada setiap garis vertikal yang dapat dibuat melalui grafik, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Gitu, Bu. Oke. Kalau kita gambarkan grafiknya pada mana grafik fungsinya, Siska? Bentar. Yang ini, Bu. Oh, garis lurus kayak gitu ya? Vertikal berdiri kan ya, Bu? Ini aja persamaannya ada kuadratnya tuh. Itu nggak mungkin hasilnya ini linear. Bentar, Ya Bu. kan? Iya, Bu. Kayak gitu ya. Nah, ya, ada ke bawah gitu. Jadi gini ya, kalau ada kuadrat, itu nggak mungkin garisnya lurus. Itu aja yang perlu kalian ingat ya. Nah, sama kayak ini tuh mirip-mirip kayak lingkaran, setengah lingkaran gitu, tapi nggak ada ke bawah. Sama lah dengan yang di buku tadi, buku yang PDM itu. Pada saat X-nya sama dengan 1, dapatnya berapa? 0, Bu. X-nya sama dengan 1, Y 0. Kemudian pada saat, sebentar, kok saya begitu sih? Ini X-nya 0 ini ya. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya 0. X-nya sama dengan 0, Y-nya 1. Nah, kira-kira gini. Oke.
Jadi ini bukan merupakan ini merupakan fungsi ya. Karena apa namanya? Setiap anggota yang ada pada himpunan X itu pasti punya pasangan ke Y cuma satu saja gitu. Kalau kemarin itu ada contoh lingkaran kan bukan fungsi ya. Kenapa? Karena misalnya diambil nilai X berapa di sini misalnya ya, itu akan dipetakan ke dua anggota Y ini. Nah, jadi ada Y-nya di sini satu, ini satu. Nah, tapi tidak masalah kalau misalnya ada Y yang punya dua nilai X, itu nggak masalah. Nah, kayak gitu. Tapi X ke Y tidak boleh bercabang, kayak gitu. Jadi ini merupakan fungsi. Ada pertanyaan? Mungkin mau nambahin dikit boleh, Bu? Ya, boleh, silakan. Oke, itu mungkin biar teman-teman ini ingat kalau domain kan itu tadi fungsinya Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, biar tahu kenapa itu min 101 bisa cari dulu ininya, titik-titiknya. Ya, titiknya boleh apa saja yang kita ambil ya. Tapi untuk kasus yang ini harus Aku boleh diingat. share screen? Boleh, silakan. Kasus yang ini ada syaratnya ya, karena di bawah tanda akar itu kan nggak boleh negatif. Jadi syaratnya itu, boleh aja ambil nilai X berapa saja, kecuali yang membuatnya tidak imajiner. Oke, ya ini dia. Sebelumnya maaf, kayak apa tulisannya begini ya. Jadi kan kita punya tadi fungsi Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, itu bisa ditulis ulang. Kayak Y sama dengan min X kuadrat plus 1. Nah, karena tadi akar itu nggak boleh, harus positif, makanya nih kita ke atas nih. Min X kuadrat plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, itu samanya kayak nanti min X kuadrat plus 1 sama dengan 0, min X kuadrat sama dengan min 1. Nah, X kuadrat sama dengan 1, berarti X-nya itu plus minus 1. Nah, baru dari sini kita bisa kayak uji coba dari sini. Kalau X kurang dari sama dengan min 1 benar apa enggak, min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama 1 benar apa enggak, X lebih dari sama 1 benar apa enggak. Nah, ini setelah diuji ternyata yang benar itu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Makanya tadi domainnya itu min 1, 0, 1 karena itu rentangnya tadi di sini. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Nah, baru nanti grafiknya kayak gini. Domainnya bukan negatif 1, 0, 1 ya, maksudnya itu dalam bentuk interval, Oh bukan ya, tadi dicacah kayak gitu. itu tadi ini. Ini betul penulisannya. Jadi intervalnya dari negatif 1 sampai 1. Artinya kita boleh ngambil negatif 0,999, boleh seperti itu. Tidak cuma bilangan bulat saja. Bilangan real antara negatif 1 sampai 1. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Udah selesai ya? Jadi, bentar, saya minum. Jadi, hari ini tuh pertemuan terakhir kita. Semoga nanti ujiannya lancar ya. Dibahas saja soal-soal yang ada pada buku PDM tersebut. Saya nggak tahu nih nanti soalnya bagaimana. Yang penting kita udah usaha dulu ya. Tapi saya usahakan saya juga ikut berpartisipasi bikin soal. Supaya soalnya nggak jauh-jauh amat dari yang saya pikirkan. Kalau soal UTS kemarin gimana? Susah ya? Lumayan. Soalnya ada yang dapat 100 juga kan. Mudah-mudahan soal yang ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Oke, karena kita sudah di akhir pertemuan, jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Semoga ilmu yang kita pelajari selama 1 semester ini berguna, berkah untuk kita semua. Terima kasih juga sudah bekerja sama dengan baik
dan saya harapkan bisa bekerja sama juga dalam UAS ya, sehingga kalau saya mau ngasih nilai nggak pusing-pusing nih. Jadi saya harapnya kalian tuh nilainya tinggi-tinggi semua. Jadi saya tidak perlu memikirkan gimana cara menaikkan nilai kalian. Tuh. Ya. Jadi saya tuh juga punya beban mental loh untuk ngasih nilai rendah tuh. Tapi kan saya harus sesuai dengan data juga kan. Kalau kalian dapatnya rendah, saya nggak mungkin juga dapat tinggi. Gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Apakah ada latihan soal UAS materinya UTS, UAS? Hah? Bagaimana? Oke, Siska duluan boleh. Apa Siska? maaf Ibu, izin bertanya, UAS tuh materinya berarti setelah habis UTS aja ya Bu? Iya, betul. Emang kalau SMA nggak kayak gitu ya? Seingat saya kalau SD SMP tuh dari awal gitu. Tapi jangan dari awal Bu. Nggak kok, kalau di kuliah nggak kayak gitu. Jadi yang sudah dipelajari kemarin nggak diujiankan lagi. Maksudnya yang sebelum UTS nggak diujiankan lagi. Bu, maaf, berarti untuk semua matkul kayak gitu, Bu. Iya, kayak gitu. Makasih, Bu. Lebih ini kan, lebih memudahkan, lebih meringankan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Apa? tanggal UAS-nya, Bu. Oh, belum ada. Kenapa? Kalau di- Mau minggu depan? Nanti saya usulkan kalau kelas ini mau minggu depan. Oh, Itu mah Haikal Bu yang mau. 2 minggu lagi, Bu. Haikal aja Bu, Haikal aja. Haikal aja, Bu. Lah. Haikal sendiri, Bu. Nah, sampai saat sekarang belum ada pembicaraan kapan UAS. Makanya saya juga bingung apa boleh. Sabar aja, sabar Biar- Kal. Kalau di jadwal tanggal 27. 27, 2 minggu lagi berarti ya? Iya, Atau tapi 3 minggu lagi? 3 minggu lagi. Tiga. Ya maksud saya tuh supaya jangan numpuk gitu. Jadi kalau misalnya PDM mau duluan kan, jadi yang terakhir kan kalian tinggal ini fokus ke mata kuliah lain. Kalau boleh kayak gitu nanti saya tanyakan. baik Ibu. Apakah ada latihan soal untuk PAS, Bu? Bukannya ini kita sedang latihan soal ya tadi? Tadi, Kal. Yang tadi? Oh ya, baiklah. Kan itu judulnya di buku itu kan ini bahas soal UAS, Oh my God. kisi-kisi bukan soal UAS. Udah, ada yang mau bertanya lagi? Saya mohon maaf ya kalau misalnya ada ilmunya yang nggak nyampe ke kalian. Mohon maaf lahir batin. Itu saja. Bu, nyampe kok Bu. Terima kasih banyak Bu udah mau ngajarin kita-kita. Iya Bu, kita juga mungkin saya wakilin teman-teman saya, kita juga minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan ke Ibu. Mohon maaf ya Bu. Makasih juga Ibu, mohon doanya supaya kita UAS dilancarin. Amin. Amin. Ya, semoga lancar semuanya ya. Dan mungkin kita masih ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Tapi jangan di Iya, mata besok. kuliah ini. Kalau mata kuliah yang sama, kalian ngulang berarti. Jangan sampai ya. Janganlah Bu, ya Allah. Iya, makanya banyak belajar, banyak berdoa. Udah, sekian dulu ya. Mau makan, lapar. Baik, Siap, Ibu. Ibu, selamat makan. Ya. Selamat makan, Bu. Selamat makan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Haikal dan Toto aja.